Doa sebelum misa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia. Bunda hati kudus, kami menyembah Engkau. Bangkit bersama Kristus, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan penuh sukacita kami memuji-Mu. Engkau telah membangkitkan Putra-Mu Yesus Kristus dari alam maut. Dengan demikian, Ia membuka kerajaan harapan baru bagi gereja-Mu. Dengan rendah hati kami mohon, jadikanlah kami ciptaan baru, sehingga bersama Yesus yang telah bangkit, kami menjadi manusia baru, beriman, harap, dan kasih. Kami bersujud dan menyembah-Mu, ya Allah, dalam roh dan kebenaran. Semoga kami tak pernah dipisahkan dari penyelenggaraan-Mu, sebab hanya Engkaulah Bapa kami, yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Santo Yusuf, teladan dan pelindung para pencinta hati kudus Yesus. Santa Margareta Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan pertanyaan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Saudara dan Saudari umat beriman yang terkasih. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk setiap anugerah, rahmat dan berkat Tuhan yang melimpah untuk setiap perjalanan hidup pribadi, keluarga, rukun, komunitas di paroki ini sepanjang pekan ini. Kita semua ada di tempat ini dan ada seperti sekarang ini karena semata-mata kemurahan dan belas kasih Allah. Semua pengalaman hidup, pengalaman disentuh oleh rahmat Allah, pengalaman disatu oleh kasih dan kebaikan Tuhan, kita bawa dalam persembahan hidup kita melalui perayaan Ekaristi Kudus. Ekaristi berarti syukur dan terima kasih. Firman Tuhan dalam perayaan Ekaristi Kudus pagi ini, kitab Keluaran dalam bacaan pertama menampilkan sikap dan perilaku bangsa Israel yang sungguh-sungguh mengalami kebaikan Allah yang luar biasa, tetapi mereka masih memberontak dan mengeluh. Mereka mengeluh karena merasa kehausan di padang gurun. Bahkan mereka menyaksikan apakah Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Yesus menawarkan air hidup kepada wanita Samaria dalam Injil hari ini. Saudara dan saya juga mengalami sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan. Air hidup sejati yang ditawarkan Yesus melalui perayaan Ekaristi Kudus lewat pemberian tubuh dan darahnya. Tubuh yang kita santap memberikan makanan rohani untuk saudara dan saya, serta darah Kristus menjadi minuman yang membuat saudara dan saya tidak akan pernah haus dan lapar secara rohani. Dan semua itu bisa terjadi Bapak Ibu kalau kita memiliki iman yang kuat, iman yang menjadi pegangan dan penuntun dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Maka Rasul Paulus dalam bacaan kedua dalam suratnya kepada umat di Korintus mengingatkan kepada kita semua hari ini, karena iman kita dibenarkan dan beroleh kasih karunia dari Allah sendiri. Iman menimbulkan pengharapan, dan pengharapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Agar segala doa, niat, permohonan dan syukur kita berkenan di hadapan Tuhan, maka marilah dengan kerendahan hati kita mengaku di hadapan Tuhan dan di hadapan kita satu sama lain bahwa kita adalah orang berdosa. Kita butuh rahmat pengampunan, kita butuh roh pembebasan dan pelepasan, agar dari segala kekurangan dan kerapuan kita masih diberi kelayakan untuk hadir terlibat, tapi teristimewa menerima anugerah ilahi melalui perayaan keselamatan ini. Saya mengaku.
dosa kita dan telah menghantar kita ke hidup yang kekal. Kesatukan dalam doa pembukaan perayaan Ekaristi Kudus. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas penyelenggaraan. Orang lapar Kau kenyangkan, orang dahaga Kau antar ke air yang menyegarkan. Pandanglah umat-Mu yang merindukan sumber air hidup untuk membasuh para calon baptis yang akan dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, agar mereka masuk dalam kasih karunia-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk kita mendengar dan memegang firman. Bacaan dari kitab Keluaran. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana, dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena
Inilah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan,
Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 42. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikannya kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur yang Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air itu." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dari sumur, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar dari
beserta anak-anak dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa semua akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Perempuan itu meninggalkannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia itu Kristus? Mereka pun meninggalkan kota itu lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid mengajak Dia. Kata mereka, Rabi, makanlah. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Karena itu murid-murid berkata satu sama lain, apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan Ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dapat dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai.
Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar Juru Selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara dan saudari, para saudara umat beriman yang sangat kami kasihi. Injil hari ini menarik Bapak Ibu, karena menampilkan perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di Sumuri pukul 12. Ketika saya membaca dan merenungkan firman dalam Injil hari ini, secara pribadi saya sangat tertarik dengan keterangan waktu yang ditujukan penginjil Yohanes, bahwa perjumpaan itu terjadi kira-kira pukul 12. Saya melihat 3 alasan mengapa waktu 12 yang ini saya angkat sebagai renungan saya hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, angka 12 mengingatkan kepada kita semua bahwa ada 12 suku bangsa Israel. Ada 12 suku bangsa Israel. Dan dari 12 suku bangsa Israel ini terpecah menjadi 2 kerajaan. Dari 12 terpecah menjadi 2 kerajaan. 10 suku bangsa Israel membentuk satu kerajaan yang disebut Kerajaan Utara dan ibu kotanya Samaria. 10 suku bangsa Israel membentuk satu kerajaan yang disebut Kerajaan Utara dengan ibu kota Samaria. Sementara ada 2 suku bangsa, yakni Yehuda dan Benyamin, membentuk satu kerajaan lagi, yaitu Kerajaan Selatan dengan ibu kota Yerusalem. Jadi dari 2 suku dibagi menjadi 2 kerajaan. Kerajaan Utara itu Samaria dan Kerajaan Selatan Yerusalem. Dalam Injil kami juga disinggung bahwa orang-orang Samaria menyembah di gunung, sementara orang-orang Yahudi menyembah Yerusalem. Mengapa? Orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria sudah terkontaminasi dengan bangsa asing. Karena itu mereka tidak pantas untuk menyembah Allah di Yerusalem. Hal ini terjadi
setelah kerajaan utara diporak-porandakan dalam pasca peperangan oleh kerajaan Asyur tahun 721 sebelum Masehi. Karena itu bagi orang-orang Yahudi, orang Samaria tidak pantas untuk menyembah Allah di Yerusalem. Saudara dan saudari beriman yang terkasih, jadi perjumpaan antara Yesus Yahudi dengan wanita Samaria itu hendak membahasakan terjadi sebuah perjumpaan antara 12 suku Israel, di mana selama berpuluh-puluh tahun mereka saling berperang, mereka saling menghina, mereka saling menajiskan satu dengan yang lain. Tetapi Yesus datang untuk mempersatukan mereka, dan itu adalah salah satu makna dari sebuah pertobatan, ialah persekutuan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Fitnah, penghinaan itu semua ditinggalkan, dan mereka bersatu karena mereka semua diciptakan dan punya Allah nenek moyang yang satu dan sama. Yang kedua, Bapak Ibu, jam 12 menandakan satu situasi yang panas terik yang memungkinkan Yesus menghampiri sumur Yakub untuk menghilangkan dahaganya. Namun menariknya justru Yesus bertemu dan berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Hal ini diasumsikan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih bahwa baik Yesus maupun perempuan Samaria ini sangat kehausan, dan mereka bersama-sama menuju ke sumur Yakub, nenek moyang mereka yang telah menyediakan sumur itu kepada mereka. Dan yang menarik, dalam perjumpaan dan pertemuan itulah Yesus menghantarkan wanita Samaria untuk melihat bahwa dahaga yang paling dalam itu bukan air itu, tetapi dahaga yang paling dalam ialah di mana Allah merindukan jiwa-jiwa malang yang berdosa untuk kembali kepada jalan yang benar. Sedangkan dahaga paling dalam dari orang-orang yang berdosa ialah merindukan kasih karunia dan kebaikan Tuhan atas diri mereka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di sumur Yakub itulah dahaga Allah dan dahaga manusia dipuaskan berkat belas kasih dari Allah sendiri. Maka pertanyaan untuk saudara dan saya hari ini, apakah memungkinkan kita para pendosa di zaman ini dapat mengalami situasi sumur Yakub? Jawabannya ya. Jawabannya ya. Di zaman modern sekarang ini kita bisa mengalami, dan kita selalu mengalami situasi sumur Yakub. Saudara-saudari terkasih, di manakah kita mengalami, merasakan, dan menimba air sumur Yakub itu pada zaman ini? Sumur Yakub pada zaman ini adalah Ekaristikus. Ekaristikus, di mana Yesus memberikan tubuhnya menjadi makanan untuk kita, dan Yesus memberikan darahnya menjadi minuman untuk menghilangkan dahaga rohani kita. Jadi sumur yang zaman ini adalah Ekaristi. Maka ketika kita tidak ambil bagian dalam Ekaristi, kita tidak memperoleh air sumber sejati. Karena dalam Ekaristi pula Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Allah mendapatkan kembali. Dalam Ekaristi Allah menerima kita kembali, yakni orang-orang yang malang, yang senantiasa memohonkan perlindungan Allah dalam seluruh
yang tidak akan pernah hilang. Kita tidak akan pernah haus, kita tidak pernah lapar lagi, karena yang kita makan dan kita minum dalam Ekaristi ialah tubuh yang kudus, darah Kristus untuk saudara dan saya. Bapak Ibu saudara dan saudari beriman yang terkasih, jam 12 memberikan sebuah pesan akan kondisi yang tidak hanya panas, tetapi juga suasana sepi. Sebab orang-orang Samaria biasanya datang menimba air pada waktu pagi dan pada waktu sore. Tetapi pertanyaannya, kenapa wanita Samaria ini justru memilih jam 12 siang untuk datang menimba air di sumur Yakub? Dia memilih jam itu Bapak untuk menghindari orang banyak yang mungkin memiliki penilaian beraneka ragam tentang diri dan perbuatannya, karena dia sudah punya suami 5 orang. Dan suami sekarang itu bukan suami yang sah. Karena itu, saudara-saudari terkasih, dia mencoba menghindarkan diri, menjauhkan diri agar tidak ada orang mengatakan sesuatu tentang dirinya. Dan suasana yang pas bagi dia ialah jam 12. Karena jam 12 itu sudah tidak ada orang, tetapi dia terkejut. Ternyata jam 12 ada Yesus di sana. Dia mencoba untuk menutupi apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, tetapi Yesus menunjukkan semua yang dia lakukan dalam dirinya. Maka di sini saudara dan saya diingatkan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi atas dosa, perbuatan, dan perilaku kita. Allah mengenal saudara dan saya secara sempurna, luar dan dalam semua yang kita lakukan. Karena itu di hadapan Tuhan kita diminta untuk jujur dan itulah yang dibuat oleh perempuan Samaria dalam berjumpa dengan Yesus. Ia jujur, ia terbuka. Maka Yesus menjanjikan kepadanya air kehidupan. Saudara-saudari terkasih, di tengah suasana dengan kesalahan, kekurangan, bahkan di tengah suasana kejatuhan kita dalam dosa, kita seringkali seperti wanita Samaria, merasa terasing, tidak percaya diri, merasa dijauhkan dan berusaha menjauhkan diri dari orang-orang lain. Sebab pasti kemana saja langkah kita pasti akan dihakimi oleh orang-orang lain. Seakan-akan orang lain itu hidup suci, tidak ada kesalahan dan cacat sedikit juga di dalam diri. Tetapi itulah fakta, itulah suasana yang seringkali terjadi. Kita lebih gampang untuk menilai orang lain dan membuat kesimpulan tentang orang lain ketimbang mengoreksi dan melihat diri kita sendiri. Peristiwa perempuan Samaria di sumur yang mengajak kita untuk belajar daripadanya, belajar untuk membuka diri di hadapan Tuhan. Dan kita juga sadar bahwa sebenarnya hakim satu-satunya yang memutuskan saya baik atau tidak, benar atau tidak, dosa atau tidak, bukan orang lain, tetapi Allah. Itulah yang dibuat oleh Yesus, sehingga wanita Samaria secara terbuka memberikan diri dan menerima anugerah rahmat. Sebab Allah yang kita imani Bapak Ibu lebih memilih belas kasihan kepada para pendosa, bahkan
bahwa tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Ingat, tidak ada satupun dosa yang kita buat, yang kita lakukan, yang tidak diampuni oleh Tuhan. Tetapi Allah selalu berbelas kasih. Allah selalu bermurah hati. Allah selalu membuka kesempatan untuk kita kembali ke jalan. Saudara dan saudari beriman yang terkasih, kita pun dalam kehidupan ini pasti pernah mengalami situasi sulit seperti wanita Samaria, gagal, merasa dijauhkan oleh orang-orang yang dulu dekat dengan kita, merasa diri menjadi buah bibir oleh orang lain, dan kita seringkali mengalami masa putus asa yang berat. Kita merasa seperti berjalan dalam lorong-lorong kesepian dan kegelapan. Kita merasa terhancur. Tetapi ketika saudara hadir dan ambil bagian dalam Ekaristi, saudara dan saya selalu diingatkan oleh Tuhan, penyertaan Tuhan itu terus-menerus, tidak pernah terputus bagi saudara dalam perjalanan kehidupan kita. Karena Allah selalu menginginkan pembebasan, pelepasan, dan penyelamatan dalam kehidupan. Hari ini saudara dan saya diingatkan oleh firman Tuhan bahwa setiap saat Tuhan menanti saudara dan saya datang ke sumur yang sama ini, yakni Ekaristi. Saudara, Ekaristi Kudus tidak secara ajaib membuat pendosa menjadi seperti malaikat. Tidak. Tetapi Ekaristi Kudus menguatkan, meneguhkan, memberikan harapan ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita merasa dirugikan, ketika kita merasa segala upaya dan usaha dalam hidup ini sudah tidak berdaya. Ingat, Ekaristi selalu memberikan kekuatan kepada kita. Hanya dengan Ekaristi kita belajar dari Yesus untuk mampu memikul salib hidup kita sehari-hari. Melalui Ekaristi, Yesus selalu menjadi contoh dan teladan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Di dalam kekeringan, di dalam kegagalan, di dalam rasa putus asa yang mendalam, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Persekutuan kita dengan Kristus melalui perayaan Ekaristi Kudus memampukan saudara dan saya untuk kuat memikul salib hidup kita dan kuat menyangkal diri mengikuti Yesus di jalan salib Tuhan. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bagi berdiri. Aku percaya pada beriman terkasih, kita bersatu dalam doa umat. Allah sumber segala kehidupan senantiasa menjamin kebutuhan umatnya. Dalam keyakinan ini maka marilah dengan penuh iman dan harapan kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam diri para pemimpin gereja kami, sehingga kepedulian dan kasih mereka menjadi ibarat air hidup yang menyegarkan kaum beriman. Marilah kita mohon.
Ya Bapa, berkatilah para donatur baik yang berada di dalam paroki maupun di luar paroki ini. Semoga kebaikan hati mereka dalam membantu sesama adalah sebuah ajakan bagi kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Anugerahkan rahmat dan berkat bagi para donatur dalam keluarga, usaha, dan pekerjaan mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami semua yang hadir di sini disegarkan oleh Tuhan dan dapat juga menyegarkan orang lain. Marilah kita mohon. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan sampaikanlah setiap permohonan, pergumulan, harapan dan rencana hidup pribadi keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon. Silakan duduk. Kasih, basuhlah kami agar menjadi suci dan layak menerima karunia yang kau limpahkan selama masa puasa ini. Demi Kristus Tuhan dan penyertaan kami. Demikian Kristi, siap bersama. Amin.
Saudara supaya persembahan dan persembahan serta doa niat permohonan potensi dan harapan-harapan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur ungkapan syukur kami ini. Kuduskanlah dengan anugerah ini dan jadikanlah kami hamba-hamba. Makanan ini yang menjadi bekal dalam mengikuti perjalanan rohani menuju Yesus Kristus, sumber air hidup sejati. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siap doa surat gereja yang ketiga. Tuhan bersamamu. Marilah mengharapkan hati kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan. Dari sebab itu, bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putra Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghibur umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dan menghendaki kami merayakan misteri ini, sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada Dia mengucap berkat, memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah itu sebagai kenangan akan Aku." Anamnesis yang pertama. Marilah menyatakan misteri iman kita. Amin.
Sarah Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pelihara, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai dan para rasul yang kudus dan para mantrimu yang jaya, bersama Santo Librodus Pelindung Gereja Paroki ini, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang bersiaran di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hamba-Mu, Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Monsinyur Senemutra, bersama semua uskup dan semua pelayan, serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Baik, bersatukanlah bagi-Mu semua anak, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terima dengan rela ke dalam pengajian saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap bisa dalam mereka menikmati kebahagiaan dan kemuliaan selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kehidupan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Doa damai. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, karena kehendak Bapa dan kehendak Tuhan Roh Kudus, Kau telah memberikan Dia kepada kematian, bebaskan dari segala dosa dan setiap kesalahan. Berkati kita dalam kehidupan dosa, Tuhan Yesus. Tuhan beriman yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa kita. Bahagialah kita sekalian dan diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Ingatlah ya Bunda hati kudus Yesus. Marilah berdoa. Doa penutup. Allah Bapa umat manusia, kami bersyukur atas air hidup Roh Kristus sendiri yang hari ini menyegarkan hidup kami melalui perayaan Ekaristi Kudus ini. Semoga karena anugerah-Mu ini kami menjadi penyembah Allah sejati yang menyembah Dikau dalam roh dan kebenaran, sehingga kelak Kau perkenankan kami menikmati kemuliaan bersama Kristus. Kami mohon di akhir perayaan Ekaristi Kudus ini Tuhan, kiranya Engkau sudi mendengar dan mengabulkan setiap doa, tiap permohonan, pergumulan dan rencana-rencana hidup pribadi keluarga kami masing-masing yang kami bawa dan kami satukan dalam perayaan syukur Ekaristi Kudus ini. Dan kiranya Tuhan datang, jamah, berkati dan kuduskan setiap kami yang hadir dan ambil bagian dalam persembahan ini, dan buatlah kami kuat untuk mampu menangkap hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami, senantiasa memasarkan hidup kami kepada kerahiman dan belas kasihan. Semoga masa Prapaskah ini, masa taubat ini, mengantar kami untuk semakin membuka hati dan diri kami di hadapan, sehingga air hidup yang Kau janjikan terus-menerus mengalir dalam hidup kami, dan kami membawa air sukacita, damai, kebahagiaan dan keberhasilan bagi hidup kami, keluarga kami, hukum paruh dan masyarakat kami. Antar doa dan bimbinglah, naungi dan lindungilah kami semua sepanjang pekan yang baru besok ini, agar kami hidup dalam damai dan berkat-berkat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat. Sudah selesai.
Berapa nih?